Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Asyrafuddin dari kelas 6 HPIC. Ingin membahas terkait persoalan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Karena hari ini mungkin saja dua tema besar itu menjadi sebuah topik atau tema yang selalu berkelindan di hadapan kita. Langsung saja simak dan dengarkan baik-baik video ini. Hari ini kita hidup di era di mana dua kata, yaitu hak asasi dan gender, seringkali didebatkan di media sosial dengan cara yang sangat melelahkan. Debat yang tidak menghasilkan solusi, bahkan melainkan polarisasi, itu mungkin perlu kita mencarikan problem utamanya. Mungkin saja akar dari semua keributan ini sebenarnya sederhana, yaitu kemalasan kita dalam mendefinisikan sesuatu dengan jernih. Kita seringkali mencampur adukan apa yang sifatnya kodrati, seperti jenis kelamin biologis yang diberikan oleh Tuhan, dengan apa yang sebenarnya hanyalah bentuk sosial atau konstruksi sosial, konstruksi budaya yang diciptakan oleh manusia sendiri. Menariknya, ketakutan kita terhadap isu ini seringkali dipicu oleh ketidaktahuan kita pada sejarah. Kalau kita menarik perspektif kita mundur sedikit saja, mungkin saja kita akan menemukan narasi perjuangan ini bukan suatu hal yang baru. Mulai dari gelombang pertama yang menuntut hak politik, gerakan liberal yang membuka hukum, hingga gerakan radikal yang membongkar struktur patriarki. Semuanya muncul karena ada ketimpangan nyata yang dipelihara. Kita seringkali alergi pada istilah pembebasan ini, padahal esensinya adalah manusiakan manusia. Lebih ironis lagi, banyak dari kita yang langsung defensif ketika mendengar suatu istilah kesetaraan gender atau gerakan feminisme. Sikap defensif itu terlihat ketika mereka menanyakan atau menjustifikasi bahwa gerakan-gerakan kesetaraan adalah produk barat, yang tidak sesuai dengan tradisi kita atau tradisi keagamaan kita. Namun demikian, benarkah begitu? Mungkin kita bisa melihat secara jernih dan menyampingkan ego kita dalam melihat teks-teks keagamaan. Kita ambil contoh, yaitu adalah bagaimana Islam memandang kesetaraan. Di dalam ajaran Islam sendiri, martabat manusia adalah menjadi hak yang harus dilindungi bersama. Dalam konsep hukum Islam, terdapat konsep yang dikenal dengan maqasidus syariah, yaitu cita-cita diberlakukannya aturan agama atau syariah. Salah satu bentuk dari maqasidus syariah yaitu adalah menjaga akal. Artinya, seluruh umat Islam itu diwajibkan untuk menjaga akal dirinya sendiri atau orang lain. Kita ambil contoh, bagaimana aspek hifdzul akal atau menjaga akal itu terrealisasi ketika hak pendidikan itu diberikan kepada satu pihak, yaitu pihak laki-laki saja. Sedangkan perempuan, dia aksesnya dihalangi dengan pemikiran-pemikiran kita yang egois. Apakah pemasungan atau menghalangi hak pendidikan yang setara itu adalah manifestasi dari maqasidus syariah dalam konsep Islam? Tentu saja hal ini sudah melanggar atau sudah tidak selaras dengan konsep hifdzul akal yang merupakan salah satu dari nilai maqasidus syariah.
Secara normatif, dalam undang-undang kita, terutama pasal 31 Undang-Undang Dasar 1045, itu sudah menjamin hak belajar. Bahkan Indonesia sendiri sudah meratifikasi aturan internasional seperti CEDAW. Sehingga hak belajar, hak pendidikan, akses pendidikan tentunya boleh atau harus didapatkan oleh seluruh kalangan, baik itu laki-laki atau perempuan. Tentu saja melalui hak pendidikan ini, hak-hak yang lain juga akan dapat didapatkan oleh seluruh kalangan, baik laki-laki atau perempuan, tanpa adanya sekat-sekat yang membedakan. Pada akhirnya, merangkul perbedaan memang menuntut energi yang besar. Kita dipaksa untuk membongkar kenyamanan dan prasangka yang mungkin sudah kita rawat selama puluhan tahun. Tapi pilihannya selalu kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ingin terus hidup dalam ilusi kesetaraan yang rapuh? Atau kita berani membuka mata, menerima realita, dan mulai memperlakukan manusia lain sebagaimana kita ingin diperlakukan? Mungkin itu saja. Saya Muhammad Asyrafuddin. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di narasi berikutnya.